Sekarang tanya agamamu, namamu siapa nak? Ya dia nggak ngerti. Boro-boro ditanya agama, tanya namanya aja nggak tahu, nama orang tuanya aja nggak tahu, iya kan? Taunya cuma makan, minum, pup, dan itu ya memang itu anak kecil, ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik saja bukan? Saya berdoa semoga hari ini tetap ceria dan masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kembali akan sedikit beropini mengenai sebuah masalah, yaitu mengenai ungkapan dari Coki Pardede. Coki Pardede adalah seorang komedian Indonesia yang mempunyai sebuah pemikiran ekstrim, ya, menurut saya, dan dia adalah agnostik, tidak percaya adanya agama, tidak beragama, tetapi dia bertuhan, seperti itulah. Ungkapan dari Coki Pardede itu seperti ini, bahwa setiap anak yang baru lahir itu adalah ateis. Semua anak yang baru lahir itu adalah ateis. Perkara nanti dewasanya menjadi apa itu tergantung budaya sama lingkungan. Pada waktu dewasa ateis kenapa jadi masalah? Kan akhirnya jadi ateis, awalnya juga ateis lah. Pernyataan ini menurut Bali ada satu hal yang sangat mungkin membahayakan, ini nanti bisa menjerumuskan. Dan karena hal seperti itu maka Bali mau nggak mau harus berusaha mengimbangi opini sehingga minimal bisa menjadi sebuah pilihan alternatif bagi pemirsa sekalian di rumah mengenai pernyataan seperti itu. Kita tahu bahwa sekarang ateis ataupun agnostik itu sudah menjamur di seluruh dunia. Ateis apalagi nggak di Eropa, di Indonesia juga ateis sekarang udah berkembang sangat pesat, apalagi di Timur Tengah sana ateis itu sudah berkembang pesat, karena menurut orang-orang ini bahwa agama tidak menjadi sebuah solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan berbahaya banget ya, gitu loh. Makanya paham-paham agnostik, ateis ini perlu diberikan sebuah pembanding opini-opini yang seperti ini, biar orang juga bisa berpikir, oh ya seperti ini, seperti itu ya. Mengenai pernyataan Coki tersebut, saya beranggapan seperti itu. Oh ya pemirsa, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan sebuah manfaat bagi semuanya, termasuk bagi Mbak Alik sendiri. Seperti ini. Setiap anak yang lahir itu kan nggak bawa helm, nggak bawa jas, nggak bawa jeans, nggak bawa sepatu, nggak bawa baju, dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang penting adalah anak yang baru lahir itu tidak bawa KTP ataupun kartu tanda penduduk. Oleh karena itulah maka dalam Islam anak yang baru lahir itu dianggap sebagai fitrah ataupun suci karena tidak terkontaminasi oleh apapun. Islam menempatkan itu menjadi sebuah tempat yang bagus ya, yang pas kayak gitu. Jadi dia tidak menamakan dia beragama atau tidak, tapi menempatkan pada hal fitrah ataupun suci itu. Anak itu ateis atau tidak, saya berpikir begini, kita menganggap seorang anak itu sebagai ateis karena kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, ya, tidak melihat dari sudut pandang anak tersebut ataupun bayi tersebut. Jadi boleh dong kalau memang ada orang beranggapan bahwa anak itu ateis, saya juga bisa berkomentar bahwa anak itu punya 2 ataupun 3 agama. Ya, kita seharusnya untuk melihat ini kita harus masuk ke dalam dunia anak tersebut, dunia bayi tersebut, seperti biar kita itu fair ataupun imbang untuk memberikan sebuah alasan terhadap anak itu ateis ataupun tidak, seperti itu. Ya. Untuk menjadi seseorang itu ateis ataupun tidak, biasanya kan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, namanya adalah pencarian spiritualitas menuju agama yang memang cocok untuk dirinya sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Orang sebelum memeluk agama ataupun tidak memeluk agama itu biasanya sudah membandingkan, mempelajari beberapa agama, minimal 2 ataupun 3 agama. Dari 2 dan 3 itu maka dia dapat menyimpulkan untuk
memutuskan mengambil satu agama yang paling cocok menurut dia, menurut hatinya kayak gitu, baik itu ateis atau tidak. Contohnya begini, oh saya setelah mempelajari 3 agama ini kayaknya saya cocok ke agama Buddha ya. Ataupun setelah saya pikir-pikir jadi beberapa agama, saya cocoknya sebagai agama Islam. Berikutnya adalah, apakah anak kecil mungkin memberikan sebuah alasan-alasan seperti itu sementara segala sesuatu yang dia miliki itu belum sempurna? Otaknya belum sempurna, matanya belum sempurna, pendengarannya belum sempurna. Dia nggak dapat memilih, tetapi dia hanya bisa menerima anak kecil itu. Ya, kalau anak kecil seperti itu, maka apakah Tuhan memberikan beban kepada anak yang belum bisa berpikir sempurna? Saya kira tidak. Kenapa? Begini, dalam Islam itu kalau kita diberi kewajiban untuk haji, otomatis hanya orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak diberi kewajiban untuk melakukan ibadah haji. Begitu juga dengan zakat, kalau orang ataupun nisab ya, itu kalau hartanya melebihi dari nilai nisab, maka dia berhak dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi bagi yang tidak mampu, malah justru dia menerima. Artinya apa? Di sini adil. Ya, ada yang take and ada yang give. Ada yang menerima, ada yang enggak. Kalau memang tidak mampu, ya enggak diberi kewajiban. Tapi kalau mampu, diberi kewajiban. Begitu juga dengan anak kecil, anak yang baru lahir. Apakah dia mempunyai kemampuan untuk memilih agama A dan agama B? Saya kira tidak. Karena semua unsur di tubuhnya itu belum lengkap, belum sempurna. Dan sangat ekstrim apabila Allah memberikan beban kepada anak yang tidak mampu berbuat apapun. Ya, anak kecil itu kan dia lemah segala-galanya gitu loh. Minta minum aja masih disuapin, pup masih bisa orangnya ini minum, juga orang lain pakai baju juga masih orang lain, yaitu orang tuanya gitu loh. Jadi artinya apa? Dia tidak mempunyai kemampuan untuk memilih beragama ataupun tidak. Artinya apa? Tuhan tidak memberikan kewajiban ataupun beban kepada hambanya yang belum mampu untuk melakukan syariat-syariat atau tugas-tugas sebagai seorang hamba, termasuk anak kecil itu sendiri. Ya, boro-boro anak kecil itu disuruh memilih agama, ya kan, makan aja dia susah, ngunyah aja masih dibantu, minum masih dibantu. Tuhan nggak adil dong kalau anak seperti itu diberi kemampuan untuk memilih agama gitu. Boro-boro memilih agama, ya itu masalahnya. Jadi syariat agama bagi anak kecil itu masih zong, masih nol. Allah tidak akan memberi beban gitu loh. Allah berarti nggak adil dong kalau dia memberikan beban kepada itu. Ya. Penyematan seseorang beragama ataupun tidak, itu berarti kan anak orang tersebut sadar, sesadar-sadarnya dia mengetahui itu pahala, itu dosa, itu salah, itu benar, itu halal, itu haram. Sementara anak kecil nggak mempunyai kemampuan untuk itu. Artinya apa? Ya dia berada pada posisi fitrah ataupun suci itu. Jadi Allah sudah menempatkan anak kecil itu pada tempat yang sangat-sangat bagus sekali. Dia tidak bisa dimasukin dari manapun karena posisinya masih suci itu sendiri gitu loh. Jadi dia nggak bisa memilih dia beragama ataupun tidak. Ya itu artinya apa? Klaim anak itu ateis juga bisa diklaim anak itu tidak beragama juga. Kalau toh memang masih berkokoh untuk menyatakan bahwa anak itu ateis, ya itu maka kita bisa kembalikan ke anak tersebut. Coba dong tanyain ke anak tersebut, nak, kamu agamanya apa, nak? Kamu anaknya siapa, nak? Kamu sekarang namanya siapa, ya kan? Terus kamu tinggal di mana gitu loh. Kalau anak itu bisa menjawab dengan sadar, kita bisa melabeli anak itu ateis ataupun tidak. Kenapa? Karena dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang dianggap sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memang wajar untuk orang yang sudah sadar kayak gitu. Sekarang tanya, agamamu, namamu siapa, nak? Ya dia nggak ngerti. Boro-boro ditanya agama, tanya namanya aja nggak tahu, nama orang tuanya aja nggak tahu, iya kan? Taunya cuma makan, minum, pup, dan itu ya memang itu anak kecil. Ya, jadi menurut saya bahwa klaim anak itu ateis tidaklah benar, dan saya merasa tidak sependapat dengan itu karena dengan kondisi-kondisi yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Jadi menurut saya anak kecil itu bukan ateis, tetapi dia posisinya sebagai anak yang fitrah ataupun suci. Perkara dia menjadi Islam, Nasrani, Hindu, Buddha dan lain-lain tergantung ibu bapaknya, lingkungan dan budaya yang mempengaruhi anak tersebut untuk beragama ataupun tidak.